anak-anak pintar, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat kupu-kupu yang ada di taman rumah kalian? Nah, kira-kira bagaimana siklus hidup kupu-kupu itu? Nah, jadi siklus hidup kupu-kupu itu terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama, telur kupu-kupu. Kemudian, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Setelah itu, ulat tersebut berubah menjadi kepompong. Setelah memperoleh beberapa makanan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itulah tadi siklus hidup kupu-kupu. Jadi, berdasarkan video tersebut, informasi apa yang kalian peroleh? Nah, seperti yang telah kita tahu tadi, daur hidup kupu-kupu itu diawali dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas secara spesifik tentang daur hidup hewan. Apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan? Nah, daur hidup hewan adalah proses perkembangan hewan sejak lahir atau menetas sampai hewan tumbuh menjadi dewasa. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hewan bermetamorfosis. Yang kedua, hewan tidak bermetamorfosis. Yang pertama, hewan bermetamorfosis. Jenis hewan bermetamorfosis adalah hewan yang memiliki proses perkembangan biologi yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Yang kedua, hewan tidak bermetamorfosis. Jenis hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, hanya peningkatan bertahap dalam ukuran tubuhnya dari muda hingga dewasa. Kemudian, hewan bermetamorfosis terbagi atas metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis sempurna: 1. Punya perbedaan bentuk yang sangat signifikan atau mencolok antara fase pupa dengan fase imago atau dewasa. Kedua, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami fase pupa atau kepompong. Selanjutnya, ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan fase imago tidak mencolok, hanya terdapat sedikit perbedaan. Yang kedua, tidak mengalami fase pupa atau kepompong, tetapi memiliki tahap peralihan yang disebut nimfa. Berikut contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama ada katak, nyamuk, kupu-kupu, dan lebah. Katak.
Daur hidup katak diawali dari telur katak, kemudian menetas menjadi kecebong, lalu berubah menjadi katak muda, dan terakhir berubah menjadi katak dewasa. Nyamuk. Daur hidup nyamuk diawali dari telur nyamuk, kemudian menjadi jentik-jentik nyamuk, berubah menjadi pupa, dan berubah menjadi nyamuk dewasa. Seperti yang kita tahu tadi, daur hidup kupu-kupu diawali dari telur, berubah menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa, kemudian kupu-kupu keluar dari kepompong menjadi kemudian lebah. Daur hidup lebah diawali dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi lebah dewasa. Selanjutnya, berikut contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang, kecoa, capung, dan jangkrik. Belalang. Daur hidup belalang diawali dari telur, nimfa, kemudian tumbuh menjadi dewasa, dan belalang betina akan kembali menghasilkan telur. Selanjutnya kecoa. Daur hidup kecoa diawali dari telur, berubah menjadi nimfa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Capung. Daur hidup capung diawali dari telur, nimfa 1, berubah menjadi nimfa 2, kemudian berubah menjadi capung dewasa. Sama seperti hewan-hewan sebelumnya, daur hidup jangkrik diawali dari telur, menjadi nimfa, kemudian menjadi jangkrik dewasa. Nah, ini dia perbedaan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dengan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Terakhir adalah contoh hewan yang tidak bermetamorfosis, yaitu kucing, ayam, ikan, dan juga kadal. Kucing lahir menjadi anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda, dan akhirnya menjadi kucing dewasa. Ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur ayam menetaskan anak ayam, setelah itu menjadi ayam dewasa. Ikan. Daur hidup ikan diawali dari telur ikan, berubah menjadi larva ikan, kemudian menjadi ikan muda dan menjadi ikan dewasa. Daur hidup kadal diawali dari telur, anak kadal menjadi kadal dewasa. Selanjutnya, ibu guru memiliki beberapa contoh soal latihan. Jadi, silahkan kalian persiapkan alat tulisnya dan jawablah soal-soal berikut.
Nah, anak-anak pintar, bagaimana hasil latihan kalian tadi? Apakah hasilnya cukup memuaskan? Kemudian berikut ada pekerjaan rumah yang harus kalian selesaikan dan kalian bisa konsultasikan dengan guru kalian di sekolah. Baik, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya.